Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rini Amanul Safiroh, and my last study number is 2155. Jadi, kami di sini ingin membahas beberapa soal TOEFL mengenai adjektif dan adverb. Baik, mari kita baca soalnya. Patty Burke, the top tournament winner in women's golf, blah blah blah, 83 golf tournaments from 1965 through 1964. Oke, berarti teman-teman kalau kita menemukan soal seperti ini, ya kita harus mengisi kalimat yang kosong itu. Nah, untuk mengetahui jawabannya itu kita harus mengeliminasi beberapa jawaban yang ada di ini ya. Nih di sini. Ya, kita harus mengeliminasi jawaban itu tuh udah tentu salah. Nah, gimana caranya kita tahu kalau jawaban itu tentu salah? Nah, kita tuh harus pahami dulu di soalnya itu dia sudah punya apa dan masih perlu apa, begitu. Dan soalnya Patty Burke, ya Patty Burke di situ sudah jelas dia sebagai subjek ya, jelas subjeknya adalah Patty Burke. Nah, dalam sebuah kalimat itu paling enggak ya, seenggaknya tuh ada satu subjek dan satu verb, begitu kan? Nah, di sini kalimat ini kita sudah punya subjek. Dan untuk kalimat selanjutnya, the top tournament winner in women's golf itu sebenarnya hanya sebagai kalimat penjelas, kayak menjelaskan siapa itu Patty Burke, begitu. Setelah Patty Burke kosong dan 83 golf tournament bla bla bla. Nah, di situ 83 golf tournaments from bla 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 itu posisinya sebagai objek. Nah, berarti dalam kalimat ini kita membutuhkan verb atau kata kerja. Nah, untuk itu jawaban dari keempat ini yang untuk salah adalah yang A. Ya, yang A ini. Kenapa? Karena she won itu she menunjukkan kata ganti Patty Burke, seperti itu. Nah, sedangkan di sini subjek sudah jelas yaitu Patty Burke, sehingga kita tidak memerlukan kata ganti she dalam sini. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yang salah adalah yang delta. Ini delta, teman-teman. Kenapa delta salah? Won, karena won itu who won, seperti menjelaskan kalimat tanya. Who won itu seperti kayak soalnya itu butuh kalimat tanya, begitu. Sedangkan di atas ini jelas sekali itu bukan kalimat pertanyaan, begitu. Jadi itu yang dia tentu salah. Selanjutnya yang salah adalah yang B. Ini yang B. Kenapa yang B salah? Winning, ya, winning verb ing. Nah, sedangkan dalam soal ini kejadiannya sudah terjadi di masa lampau, ya. Jadi kita tidak memerlukan verb ing, tetapi kita butuhnya verb 2. Dan jawaban yang tepat adalah yang C. Won. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita kalau menemukan persoalan seperti itu, kita harus pahami dulu soalnya itu sudah punya apa dan masih butuh apa, seperti itu. Saya Dimitri Linear dengan NPM terakhir 2192. Di sini saya akan membahas contoh soal nomor 2, yaitu the manager seems certainly that the project will be finished under budget. Nah, di soal ini yang digarisbawahi, mana nih kira-kira yang salah? Yang salah adalah yang B, karena certainly di sini itu dia sebagai adverb. Nah, aturannya adverb itu tidak boleh berada di antara verb dan objek. Nah, kenapa objek tidak digarisbawahi? Karena objek sudah pasti benar. Kalau masih mau pakai certainly itu boleh, cuma tidak memakai li. Sehingga certainly di sini sudah tidak menjadi adverb tetapi menjadi adjektif. Jadi yang kurang tepat di sini adalah yang opsi B. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suryana dengan nomor NPM terakhir 2163. Saya akan menjelaskan nomor 3. Dalam nomor 3, soalnya adalah Americans are destroying rapidly but less faster than an acre every 2 minutes. Dan opsi jawabannya adalah Americans, A. Americans, B. Destroying rapidly, C. Faster than, dan D. Every 2. Kita dapat lihat dari sini, Americans sebagai subjek, are sebagai modal auxiliary,
dan made student sebagai objek. Yang salah adalah B. Kenapa? Karena pertama, dalam peraturan untuk adverb yang biasa diakhiri dengan li, bahwa adverb tidak boleh di antara objek dan verb. Verbnya adalah destroying. Jadi yang jawabannya adalah B. Saya Dewarni Dinasti NPM 2340 302185. In the early 1900 Eastman in expensive furnished book camera. Ini itu sebagai proposition dan kalimat di sebelum koma itu sebagai penjelas dari proposition itu. It's meant subject Expensive books camera. Nah, di sini it's meant sebagai subjek. Jadinya kita tinggal nyari verb. Kita analisis ABC-nya dari A sampai D. A itu it developed. Itu sebagai subjek, developed verb. Kemungkinan enggak mungkin banget ya, soalnya it itu subjek. Kan di sini kita udah ada subjek it's meant, jadinya nggak mungkin. Yang B juga it was developed. Itu sebagai itu subjek, was developed itu verb. Jadinya nggak mungkin karena kita cuma butuh verbnya juga. Yang J developed iya, karena ini terjadi di masa lampau dan kita cuma butuh verbnya juga. Kalau yang D developing salah karena ini terjadi, kembali lagi ini kalimat yang menyatakan kejadian di masa lampau. Jadi jawabannya yang C. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Devi Mayanti. I'm from class 4 with starter number 21 and 41. Okay, I'm here. I can explain about the participle adjective. First, participle adjective itu terdiri dari dua verb, yaitu verb ing sama verb ed. Ya, kita akan membahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang verb ing dulu. Jadi verb ing itu adalah present participle untuk menjelaskan atau menggambarkan sifat yang dimiliki oleh sesuatu. Seperti soal di bawah ini. Soal di bawah ini menjelaskan tentang she found the movie, quit bla bla bla, and decide to leave early. Dan di situ sudah ada dua opsi, yaitu boring or bored. Jawaban yang tepat adalah boring. Why is boring atau why is opsi pertama? Karena di situ kalimat di atas itu menjelaskan tentang movie. Ketika seseorang melihat movie itu, dia akan merasa, dan seperti yang kita alami kalau kita kelamaan nonton movie yang filmnya yang alur ceritanya sangat flat, itu kan kita akan merasa bosan. Nah, jawaban yang tepat adalah boring. Karena boring itu adalah bentuk kata verb ing yang dari kata bore. Nah, sedangkan tadi di awal sudah dijelaskan, verb ing itu menjelaskan sifat yang dimiliki oleh sesuatu, begitu. Lalu move, kita akan masuk ke verb ed. Verb ed ini bisa disebut dengan past participle. Oh ya, tadi yang verb ing itu bisa disebut dengan present participle karena menjelaskan sifat yang dimiliki oleh sesuatu. Sedangkan verb ed itu adalah bisa disebut dengan past participle karena hal ini menggambarkan perasaan yang dialami oleh seseorang. Seperti contoh soal ini, he was bla 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 by the result of the game. Itu ada dua opsi ya teman-teman, ada disappoint and disappointed. Oke, opsi jawaban yang benar adalah B, disappointed. Karena apa? Karena kalimat di atas itu menjelaskan tentang rasa atau perasaan kecewa seseorang terhadap game. Nah, kenapa harus disappointed? Karena itu adalah ada bentuk verb ed. Verb ed itu yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kecewa. Dari kata dasar disappoint terdapat imbuhan ed. Karena tadi sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa verb ed itu menjelaskan past participle yang menggambarkan perasaan yang dialami oleh seseorang.
My name is Naya Anindita with NPM 2136. I will explain question relate to participle adjective. Pada kalimat the blah 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 child could not stop talking about his new toy. Kata child di situ merupakan kata noun. Maka kita membutuhkan participle adjective dalam bentuk past participle. Yang tepat adalah excited, karena excited merupakan bentuk menyatakan perasaan dari child, sedangkan exciting merupakan bentuk present participle yang biasanya digunakan untuk menjelaskan benda atau hal lain yang menyebabkan kegembiraan. Di situ ada kalimat talking. Talking di situ menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh child, yaitu not stop talking about his new toy. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor 1. Oke, halo. Di sini kami dari grup 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi grammar tentang problems with comparatives and superlatives. Baik, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kurnia Dewi Kartika dengan NPM 2146. Yang kedua Sakti Hanunur Rahman dengan NPM 2158. Yang ketiga adalah saya sendiri, Fatihah Nurul Ilma dengan NPM 2164. Yang keempat adalah Chandra Muhammad Haikal dengan NPM 2171. Yang pertama, penggunaan dan tipe dalam problems with comparatives and superlative. Yang pertama adalah degree of comparison, digunakan untuk membandingkan satu orang, benda, atau ide ke yang lain. Tipenya adalah yang pertama itu positive degree, digunakan untuk membandingkan dua orang, benda, atau ide yang dimiliki dengan kualitas yang sama. Formatnya adalah S plus adjective plus S. Contohnya adalah Reza is as smart as Diva. Oke, untuk yang kedua adalah comparative degree. Comparative degree adalah membandingkan dua orang, benda, atau ide yang salah satunya memiliki kualitas yang kurang dari yang lain dengan rumus more plus a long adjective plus than. Contohnya yaitu Kurnia is more beautiful than Reva. Oke, rumus yang kedua adalah short adjective plus plus than. Contohnya Ilma is taller than Mona. Yang ketiga, superlative degree. Superlative degree adalah membandingkan lebih dari dua orang, benda, atau ide yang salah satunya memiliki kualitas yang baik dengan rumus the most plus long adjective plus maybe, in, of, or that. Dengan contoh Ilma is the tallest woman in the room. Untuk rumus yang kedua yaitu the short adjective plus plus maybe, in, of, or that. Contohnya the fastest runner wins the race. Oke, di sini saya ingin menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu the use of detail is bla bla bla, method of developing a controlling idea, and almost all students employ this method. Oke, kita bisa analisis dari sini. Kita kembali lagi. Ini kalimat ini atau soal ini itu termasuk dalam
jenis apa? Apakah superlatif, comparative, atau positif? Kita bisa lihat ya, dari formatnya bahwa kalimat tersebut merupakan superlative degree dengan format yaitu the. Ini untuk apa? Untuk long adjective ya, the dengan most ditambah long adjective ditambah diikuti oleh maybe, in, of, that. Dan untuk short is short adjective ditambah est dengan format yang sama diikuti oleh maybe, in, of, that. Nah, kita lihat di soal ini, kita sesuaikan. Di sini itu ada kalimat method of developing and controlling idea, and almost all students employ this method. Kita bisa lihat bahwa ini merupakan long adjective dengan ditambah oleh of ya, diikuti oleh of. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kenapa D? Karena kalimat ini tuh menjelaskan yang paling itu ya, the most common. Jawabannya adalah D. Protein molecules are the most complex than the molecules of carbohydrates. Yang A jelas nggak ada masalah, molecules bentuk jamak dari R udah bener. Yang B yang jadi masalah karena dia ini diikuti sama dan itu kan biasanya didahului sama komparatif kan, sedangkan the most di sini kan superlatif. Tapi dan di garis bawahi, jadi bisa aja salah dong. Nah, bisa kita lihat di soalnya ini kan yang dibandingkan protein molecules sama molecules of carbohydrates. Protein sama karbohidrat kan kedudukannya sama nih, sama-sama makronutrien, gizi makro. Nah, di antara superlatif sama komparatif kan yang membandingkan dua benda yang kedudukannya sama itu kan komparatif. Jadi udah jelas yang salah itu yang B, dan kalimat yang benar seharusnya protein molecules are more complex than the molecules of carbohydrates. Oke, untuk contoh soal yang ketiga yaitu Mount Everest is bla 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 mountain in the world. Pilihannya A, highest, B, the highest, C, most high, D, most highest. Jawaban yang benar adalah B, the highest, karena pada opsi C dan D jelas salah satu karena penggunaan IES yang belum tepat. Opsi A hampir benar, hanya saja kurang determinant. 4. Quitting a bad habit is not as A. Easy as it seems, B. Easy like it seems, C. Easy than it seems, D. Easy of what it seems. Jawaban yang benar adalah A. Easy as it seems, karena komparatif tidak bisa dikombinasikan like, than, atau of. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi A.